Pak Jokowi berulang kali sebut partai perorangan setelah dipecat, ternyata itu serangan buat PDIP. Maksudnya gimana itu, Mas? Jadi beberapa hari lalu kan PDIP secara tegas bilang bahwa Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi bagian dari PDIP. Keluar dari PDIP direbutin semua partai. Lah Pak Hasto direbutin siapa? Siapa ya? Siapa yang mau? Pak Hasto nggak ada ya. Jadi kita makan malam Pak ya. Makan malam. Mau masuk ke partai Kalau Gerindra Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. ada lagi tapi ada Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Halah Pak Hasto, udahlah, nggak usah kau. Beliau jawab, ya berarti partai perorangan. Saat dimintain klarifikasi, apa maksud dari partai perorangan tersebut? Jokowi hanya menjawab, ya berarti partai perorangan. Yang anehnya kenapa baru mecat gitu. Saat ini PDIP terpecah menjadi dua kubu. Ya guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya kita tahu sendiri lah ya kan, Hasto sudah memecat Pak Jokowi dan ya beserta keluarganya ya kan guys. Nah setelah Pak Jokowi, respon Pak Jokowi ketika ditanya wartawan ya, Pak Jokowi hanya bilang ya partai perorangan dong. Ya saya partai perorangan. Dan itu ternyata sindiran pedas terhadap partai PDIP ya. Aduh mantap lah ya kan. Pak Jokowi ini memang walaupun dipecat oleh PDIP ya tidak berpengaruh apa-apa ya, ataupun Pak Jokowi bahkan justru semakin senang ya. Karena kalau Pak Jokowi mau masuk partai, banyak partai yang mau ya. Golkar, PAN, ya, Gerindra, ya macam-macam lah. Semuanya pokoknya inginkan Jokowi lah ya kan, kalau Pak Jokowi mau. Tapi nggak tahu lagi ya nanti apakah Pak Jokowi akan membuat partai baru ataupun ikut PSI, kita nggak tahu ya kan guys. Oke, kita langsung saja tonton video ini. Pak Jokowi berulang kali sebut partai perorangan setelah dipecat, ternyata itu serangan buat PDIP. Maksudnya gimana itu, Mas? Jadi beberapa hari lalu kan PDIP secara tegas bilang bahwa Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi bagian dari PDIP. Artinya pernyataan tegas yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu menegaskan sikap partai bahwa Jokowi sudah dipecat. Alasan PDIP ialah katanya Jokowi sudah tidak lagi selaras dengan cita-cita Partai Banteng. Nah yang menarik ialah jawaban Jokowi ketika diminta pendapat soal pemecatan dirinya. Presiden Republik Indonesia ke-7 itu nyebut ya berarti partai perorangan. Dan dia nggak sekali dua kali bilang gitu, tapi berkali-kali. Namun waktu diminta menjelaskan maksud dari partai perorangan, Jokowi malah nggak mau menjelaskan. Hal ini tentu jadi teka-teki sebenarnya apa yang dimaksud Jokowi sebagai partai perorangan ini. Ada yang bilang bahwa hal ini menunjukkan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP tensinya makin tinggi. Makanya partai perorangan yang dikatakan itu bisa jadi sebuah serangan dari Jokowi ke PDIP. Artinya PDIP dianggap seolah jadi partai berbasis pada personalisasi dari ketua umumnya, Megawati Soekarno Putri. Karena kita tahu selama ini, kalau menyangkut kepentingan partai, selalu keputusan akhirnya ada di tangan Ibu Mega. Meskipun misalnya ada masukan yang bagus dari kader, kalau Ibu Mega tidak setuju, ya masukan itu nggak bakal digubris. Makanya mungkin yang dimaksud partai perorangan itu ialah PDIP yang apa-apa selalu menurut Ibu Mega. Dan Mimin yakin sih pemecatan ini sebenarnya bikin Jokowi kecewa. Karena meskipun banyak partai yang membuka pintu buat dia setelah dipecat, tapi bagi Jokowi PDIP lah yang selama ini membersamainya dan membesarkan namanya sebagai politisi. Oh begitu ya. Kalau menurut netizen gimana nih? Nah, Pak Jokowi keluar dari PDIP direbutin semua partai. Lah Pak Hasto direbutin siapa? Siapa ya? Siapa yang mau? Pak Hasto nggak ada ya. Jadi kita makan malam Pak ya. Makan malam. mau masuk ke partai Kalau Gerindra Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. ada lagi tapi ada Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Halah Pak Hasto, udahlah, nggak usah kau umumkan. Pak Jokowi dan keluarga sudah resmi keluar dari PDIP, nggak guna, nggak
Udah nggak perlu tahu kami itu, ya. Lihat sekarang keluar dari PDIP direbutin semua partai. Partai PAN terbuka, Partai Golkar terbuka, Partai Gerindra pun mau kali. Semua mau, lihat. Kalau Pak Hasto keluar dari PDIP, siapa yang mau? Aduh, senang kali, bahagia kali lihat hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo mesra harmonis, ya kan? Sampai Pak Jokowi bilang kangen sama Pak Prabowo. Aduh, senang nikmatnya lihatnya ya. Pernah nggak selama Pak Jokowi di PDIP, Pak Hasto, bilang kangen sama ente? Pernah? Nggak pernah kan? Pernah nggak bilang kangen sama Bu Mega? Hah? Nggak pernah? Karena apa? Pak Jokowi males lah. Kalian nggak ngargai dia. Presiden loh, dibikin kayak petugas partai. Males lah. Oh iya Pak Hasto, lihat kemesraan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, mau nangis lagi nggak? Hah? Saya siapkan tisu nangis ini. Ambillah. Mau diakuin atau tidak, suka atau tidak, memang ilmu politik Jokowi luar biasa. Baru kemarin dipecat, dikeluarkan oleh partainya, langsung makan malam bersama presiden. Iya ya. Emang ngeri. Ada satu lagi yang paling mengerikan. Setelah pemecatan tersebut, Jokowi dimintain pendapat oleh wartawan. Tanggapannya seperti apa? Beliau jawab, ya berarti partai perorangan. Saat dimintain klarifikasi, apa maksud dari partai perorangan tersebut? Jokowi hanya menjawab, ya berarti partai perorangan. Memang Nusuk. memang nusuk banget di sakit. hati. Selama ini ada yang teriak-teriak, wah ini paling demokrasi, ini paling demokratis. Jokowi hanya menjawab, ya berarti partai perorangan. Maksudnya apa sih? Maksudnya partai perorangan ala Jokowi itu apa sih? Coba kita interpretasikan ya. Oke, ikutin. Jadi gini, kemarin kan PDIP udah mengeluarkan ya surat pemecatan terhadap 27 kadernya, termasuk di dalamnya adalah Pak Jokowi ya, Gibran, Bobi ya. Itu dipecat. Yang anehnya kenapa baru mecat gitu. Iya, Mungkin waktu kenapa itu baru PDIP mecat? berpikir kalau dipecat lagi masa-masa pemilu, pilpres atau pilkada bakal menarik masanya dia nanti, Iya. konstituennya dia. Ternyata walaupun nggak dipecat juga tetap ketarik gitu. Nah, ya udah sekalian aja dipecat gitu kan. Supaya enak kan kalau kita sama pasangan kan, kalau lagi anak-anak muda gitu mendingan mutusin kan daripada diputusin. Mungkin itu yang dirasakan PDIP, mendingan gue putusin lo dibanding gue yang diputusin. Padahal kan Jokowi dan keluarga udah dari lama, ya kan, nggak gubris tuh PDIP. Nah kita kembali lagi, begitu ditanya wartawan, Pak Jokowi bilang berarti partai perorangan. Nah interpretasinya satu ya, pertama berarti nih Jokowi dia nggak akan masuk partai manapun, dia tetap dengan cara dia seperti ini, tetapi ada di mana-mana, paham ya, ada di mana-mana. Yang kedua, bisa jadi partai perorangan itu sindiran gitu loh kepada PDIP. Yang menyindir ya namanya partai perorangan dong. Ya memang perorangan kan? Iya. Ya, yang keputusan semuanya ada di satu, ya kan, komando. Ya, partai perorangan itu sindiran ya, bisa jadi. Nah yang ketiga, Pak Jokowi akan mencari tempat ya di mana dia akan mendirikan partainya sendiri. Gitu, kalau itu menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana? Bantu komen ya. Saat ini PDIP terpecah menjadi dua kubu. Menurut saya membaginya ada kubu yang selalu positive thinking, tapi juga ada kubu yang selalu negative thinking. Penasaran siapa saja yang ada di kubu positive thinking dan yang di negative thinking? Kalau yang di positive thinking, pertama ada nama Puan Maharani. Yang kedua ada Bambang Wuryanto, akrab disapa Bambang Pacul. Kemudian yang ketiga ada Pramono Anung yang saat ini dinyatakan menang dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Lalu yang dikatakan kubu yang selalu negatif thinking, selalu suuzon,
memandang atau apa ya, melihat lawan-lawan politiknya atau kubu yang lain selalu negatif. Akhirnya apa ya, ingin selalu menyerang, bahkan barangkali bisa menfitnah, ya. Itu siapa saja yang ada di kubu negatif thinking di PDIP? Hasto. Pertama jelas ada sekretarisnya, sekjennya PDIP, ada Hasto Kristianto. Nah, sekarang ini benar-benar menjadi bintang filmnya. Luar biasa nih Hasto ya. Baru-baru ini juga ketemu dengan mantan kekasihnya Kaisang. Nah, ini Hasto udah mulai nih ya. Ranah asmara, ranah cinta bisa menjadi ranah politik demi menyerang. Ya, siapa lagi kalau bukan menyerang Mulyono, menyerang Pak Jokowi, menyerang Gibran, menyerang Bobi, menyerang Kaisang. Ya, itulah sekarang ini aktor utamanya di PDIP adalah Hasto Kristianto. Memang luar biasa sekjen ini. Sekjen terpanjang dalam sejarah, terlama menjabat sebagai sekjen. Ya memang ini menjadi kepercayaan dari Ibu Megawati ya. Luar biasa nih Pak Hasto, kok bisa ya selalu apa ya, mendekati Bu Mega ya, apa istilahnya, bisa mengambil hati Ibu Mega supaya tidak diberhentikan, supaya terus bertahan menjadi sekjen. Memang keren nih ya Pak Hasto, bisa membuat hati senang Bu Mega. Ya, selalu luar biasa nih Hasto ya. Dia. Sehingga Bu Mega selalu percaya dengan Hasto. Nah, jadi itu ya, di kubu negatif thinking, pertama ada Hasto Kristianto sebagai sekjennya PDIP. Yang kedua, ada siapa lagi? Ya, ada Deddy Sitorus yang saat ini luar biasa ya, menjadi juru bicaranya ketika acara-acara talkshow, acara-acara podcast. Memang luar biasa ketika menyerang yang namanya Pak Jokowi, menyerang Gibran ya, luar biasa memang. Dan juga sekarang ada Hasto mudanya PDIP. Ya, siapa lagi kalau bukan Aryo Seno. Itu juga sudah mulai ikut-ikutan ya dengan Hasto Kristianto. Nah, menurut saya itu, dan perpecahan ini itu memang sudah santer sebenarnya ketika PDIP pasca kekalahan Pilpres itu bingung mau pro pemerintah ya, mau oposisi dengan Pak Prabowo, atau apa ya, mungkin di tengah-tengah. Lihat saja nanti. Nah, kalau Puan Maharani, Bambang Pacul, Pramono Anung lebih apa ya, memilih cara yang damai, cara yang elegan, cara yang positif. Ya, tetap kritis terhadap Pak Jokowi, tetapi sekali lagi tetap hormat terhadap Pak Jokowi, tetap tidak mau menyerang terhadap Pak Jokowi. Bahkan Bambang Pacul, jangan serang orang baik. Nah, Pak Jokowi itu termasuk orang baik. Kalau kau serang Jokowi, rugi lo, kalah lo. Dan itu terbukti 2 kali ya, 2 kali kekalahan PDIP yang luar biasa lo. Pertama Pilpres, yaitu strateginya ya menyerang Pak Jokowi, kalah di Pilpres. Telak lagi ya, Prabowo Gibran menang dengan Ganjar dan Pak Mahfud. Kemudian juga di Pilkada, itu juga diobrak-abrik sama Pak Jokowi. Padahal Pak Bambang Pacul sudah wanti-wanti, jangan serang Pak Jokowi, jangan serang, jangan serang. Malah di akhir-akhir menjelang pencoblosan, Hasto kembali bertingkah ya, luar biasa menyerang Pak Jokowi yang dianggap sebagai aktor kriminalisasi terhadap Anies Baswedan, termasuk juga menyerang keluarga Pak Jokowi, luar biasa. Nah, itu akibat fatalnya PDIP harus menelan 2 kekalahan beruntun dalam Pilpres maupun Pilkada. Ya, silakan PDIP, enggak kok, masih menang. Banyak juga daerah-daerah yang masih menang, jago-jago PDIP. Tetapi itu sebenarnya bukan menjadi kebanggaan sekali bagi PDIP. Karena apa? Daerah-daerah strategis PDIP seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, itu sebenarnya adalah kandang-kandang banteng yang harus dijaga betul
Tetapi di sana PDIP nggak bisa berbuat apa-apa. Ya karena apa? Tadi strateginya adalah selalu negatif thinking, terutama terhadap Pak Jokowi. Terus menyerang Pak Jokowi. Ya bahkan saat ini Pak Jokowi sudah dipecat dari PDIP, sudah dianggap bukan bagian dari PDIP. Dan tampaknya PDIP sudah akan bersih-bersih dari kader-kader PDIP yang bermain dua kaki. Katanya ada 27 kader PDIP yang bakal dipecat, tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Termasuk ada nama Effendi Simbolon yang juga sudah dipecat dari PDIP. Gara-gara Effendi Simbolon itu bertemu dengan Pak Jokowi. Ya, kalau bertemu dengan Pak Prabowo nggak masalah. Tapi kalau sudah ketemu dengan Pak Jokowi, itu bermasalah. Karena dianggap Pak Jokowi sudah menjadi musuh politik, lawan politik yang harus dimusnahkan. Nah, itulah doktrin dari Hasto dan kawan-kawan. Nah, pertanyaannya, kalau yang kubu negatif thinking itu selalu di atas, yang mungkin mendominasi, yang selalu menyuarakan, saya kok pesimis. Apakah PDIP ini akan bisa bertahan menjadi partai yang kuat, partai mayoritas? Saya malah memprediksi kalau terus-menerus PDIP hanya diisi oleh gagasan-gagasan, oleh pemikiran-pemikiran, oleh narasi-narasi, opini dari Hasto dan kawan-kawan tadi yang saya sebut. PDIP sedang menuju kepada kehancurannya. Mungkin hanya menjadi partai kecil, partai yang mungkin tidak lagi diperhitungkan. Nah, kecuali kalau nanti kubu yang positive thinking seperti Puan Maharani, Bambang Pacul, Pramono Anung itu cukup mewarnai di PDIP, di elit PDIP, opini-opini mereka, gagasan-gagasan mereka, itu saya yakin PDIP masih disukai oleh masyarakat. Dan yang jelas tidak banyak musuh politiknya. Kalau model Pak Hasto yang terus menyerang Pak Jokowi, ya, dan sementara dia berbaik-baik mencoba mendekat dengan Pak Prabowo, itu menurut saya itu strategi yang salah. Karena apa? Pak Prabowo, Pak Jokowi itu kayak sudah menjadi satu kesatuan, ya. Begitu kompaknya beliau berdua. Bahkan baru-baru ini Pak Jokowi gantian ke Kertanegara, berkunjung ke rumah Pak Prabowo. Luar biasa dua figur ini. Dan saya yakin ini membuat kubu Hasto dan kawan-kawan yang tadi di kubu negatif thinking semakin kejang-kejang. Semakin luar biasa panasnya. Aduh, ini Pak Prabowo ngapain sih dekat-dekat terus dengan Pak Jokowi? Ayo dong, ya segera talak tuh Pak Jokowi. Ayo dong diisolasi tuh Gibran gitu ya. Jangan dipercaya lagi menjadi wapres ya. Boleh secara administrasi menjabat wapres, tapi nggak usah dikasih wewenang, nggak usah dikasih keleluasaan ya, nggak dikasih panggung begitu ya. Tetapi kita melihat sebaliknya, Mas Gibran luar biasa, selalu tampil loh, bahkan mengunjungi ke daerah-daerah yang sedang mengalami musibah, itu juga Mas Gibran. Bahkan juga memberikan bantuan-bantuan, itu juga Mas Gibran. Menghadiri acara-acara penting, itu juga Mas Gibran. Begitu percayanya Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Ini yang saya yakin Pak Hasto semakin panas hati luar biasa. Kejang-kejang, nangis begitu ya. Sekarang juga viral ya, nangisnya Pak Hasto luar biasa, merdunya ho gitu ya, luar biasa. Nah, karena apa? Ya tadi ini di kubunya negative thinking melawan kubunya positive thinking, maka kita akan melihat kubu mana yang akan mendominasi, yang akhirnya bisa membawa PDIP lebih baik lagi. Apakah kubu yang positive thinking atau negative thinking, Hasto dan kawan-kawan yang akan menguasai PDIP, dan siap-siap saja PDIP akan menuju ke kehancurannya. Sekian dulu opini saya pribadi. Terima kasih dan sampai jumpa.
Ya benar juga ya kan guys. Kalau memang kalau kita lihat Bambang Pacul, ya Pramono Anung, ya nggak pernah tuh ya kan menyerang Pak Jokowi meskipun masih di PDIP ya kan. Seperti Bu Risma juga ya kan. Nggak pernah juga ya kita mendengar menjelek-jelekkan Pak Jokowi ya. Tetapi di sisi lain ya, yang seperti Hasto dan siapa Deddy Sitorus ya kan, waduh itu parah sih ya kan, selalu menyerang Pak Jokowi sehingga ya membuat PDIP semakin nyungsep. Nah benar juga kata abang kita ini ya, kalau misalkan PDIP diisi oleh orang-orang yang positive thinking, oleh Pak siapa namanya Pramono Anung dan Bu Risma dan siapa lagi yang Bambang Pacul ya, yang tidak selalu menyerang Pak Jokowi ya, selalu kritis terhadap Pak Jokowi tetapi tidak menyerang secara personal ya kan ataupun memburuk-burukkan Pak Jokowi. Nah mungkin partai PDIP ini akan ya sedikit lebih baik ya kan kalau sekiranya diisi oleh ya kader-kader PDIP yang positive thinking. Tapi kalau diisi oleh Hasto, Deddy Sitorus dan kawan-kawannya ya semakin nyungsep lah PDIP. Nah ini menarik lah ya kan guys. Nah jadi kalau menurut kalian ya silahkan komen di bawah. Jadi Pak Jokowi juga memang nggak bisa lepas oleh Pak Prabowo juga nggak bisa lepas dari Pak Jokowi. Ya dua kawan sejati ini ya memang kelihatannya sangat semakin akrab gitu ya kan guys. Membuat apa kader PDIP yang selalu benci Pak Jokowi semakin kepanasan, apalagi anak Kabah gitu ya kan. Oke lah guys, apapun lah tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.